Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai mara bahaya dan berbagai macam penyakit yang sedang melanda di saat sekarang ini. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Kita akan belajar pembelajaran tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua yang berisi tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, kemudian SBDP KD 3.3 dan 4.3, dan IPA KD 3.2 dan 4.2. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat atau baca teks berikut. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, dari teks ini, kalian bisa menentukan kalimat utama. Sebagaimana tadi Bapak katakan, bahwa kalimat utama itu terdapat bisa di awal paragraf, atau di tengah-tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kira-kira, menurut kalian, manakah yang termasuk kalimat utamanya? Nah, bagus. Jadi kalimat utamanya adalah air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Karena dari misalnya sampai kesehatan diri, ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Sehingga dapat disimpulkan kalimat utamanya terdapat di awal, yaitu air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Maka gagasan utamanya adalah bisa kita simpulkan air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Gagasan utamanya adalah manfaat air untuk kebersihan. Bagaimana kalian paham? Ya, supaya lebih paham lagi, silahkan kalian baca teks berikut. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah
karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Baik, anak-anakku sekalian, teks di atas terdiri dari 3 paragraf. Setelah kalian membaca teks non-fiksi di atas, coba kalian temukan gagasan utama dari setiap paragraf, yaitu paragraf 2 dan paragraf 3. Sebagai contoh, kita lihat paragraf ke-1, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Nah, untuk paragraf 2 dan 3, silahkan kalian cari gagasan utama dari paragraf tersebut. Jangan lupa, caranya yaitu pertama, kalian harus menemukan dulu kalimat utamanya. Lalu, setelah kalian mengetahui atau menemukan kalimat utamanya, silahkan kalian tulis gagasan utama untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, tadi dikatakan dalam teks tersebut ada yang disebut dengan tari tunggal. Nah, tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Nah, perhatikan gambar tarian berikut. Kira-kira menurut kalian tarian apakah ini? Termasuk tarian tunggal atau tidak? Iya, bagus sekali. Gambar di samping adalah merupakan contoh tari merak yang berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi tunggal. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Dan tari merak ini tata cara dan gerak yang diambil dari gerakan merak itu diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Somantri. Nah, di sini beberapa karya tari tunggal dari berbagai daerah. Yang pertama adalah tari pendet, yaitu dari Bali. Kemudian, tari kandagan berasal dari Jawa Barat. Kemudian, tari kelana topeng berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya, tari remo dari Jawa Timur. Nah, keempat tarian ini merupakan tari kreasi tunggal. Mengapa? Karena tarian ini dilakukan oleh seorang penari saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya, tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Nah, selanjutnya, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata, perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Nah, masuk kategori manakah Dayu? Kira-kira apakah masuk anak-anak atau masuk remaja? Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa,
dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Nah, bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas itu? Mari kita simak baik-baik. Perubahan fisik masa pubertas pada anak laki-laki, yaitu biasanya pada usia 10-14 tahun. Nah, ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum membesar. 3. Belum tumbuh jakun. 4. Belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki adalah yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, kemudian suara jadi membesar, kemudian tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Bagaimana kalian bisa membedakan antara ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan? Jadi, kalau pada masa anak-anak pada laki-laki, suara belum membesar, tapi kalau pada masa pubertas, suara jadi membesar. Itu contohnya. Bagaimana? Kalian paham? Baik, kita lanjut ke perubahan fisik pada masa pubertas pada anak perempuan. Biasanya pada usia 9-13 tahun, tapi bisa juga sebelum 9 tahun dan bisa juga di atas 13 tahun. Nah, ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertasnya, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Pada masa kanak-kanak, suara belum melengking, sedangkan pada masa pubertas, suara jadi melengking. Pada masa anak-anak, payudara belum membesar, sedangkan pada masa pubertas, payudara mulai membesar. Kemudian, pada masa anak-anak, panggul belum membesar, sedangkan pada masa pubertas, panggul mulai membesar. Bagaimana kalian bisa membedakan antara masa kanak-kanak pada perempuan dan pada masa pubertas? Nah, setelah kalian mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Bapak, sekarang kalian silahkan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Di mana letak kalimat utama pada sebuah paragraf? Apa yang dimaksud dengan tari tunggal? Sebutkan 3 contoh tarian tunggal yang kamu ketahui. Terakhir, setelah mempelajari ciri fisik seseorang ketika memasuki masa pubertas, coba amati dirimu sendiri. Jadi kalian harus mengamati diri sendiri. Apakah kamu sudah memasuki masa pubertas? Kalau iya, silahkan jelaskan. Kalau belum, silahkan jelaskan. Contoh, misal, suara sudah mulai membesar, berarti saya sudah memasuki masa pubertas. Baik, misalkan saya sudah tumbuh kumis, berarti jawabannya bagaimana? Saya sudah memasuki masa pubertas karena kumis saya mulai tumbuh, misalkan. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang telah Bapak sampaikan ini. Kemudian jangan lupa setelah selesai, silahkan kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa tugasnya ya, dilaporkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai instruksi yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.